Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim sekalian, Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim rutin minggu pagi ini. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga ketaatan kita, keimanan kita. Semoga kita sampai akhir hayat kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semoga kelak jika kita sudah sampai usia waktu kita yang terakhir, semoga mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehadiran kita di majelis taklim ini adalah bagian daripada kita mengundang sebagai tawasul kita untuk mendekatkan kita ke dalam surganya Allah, untuk mendekatkan kepada kita agar pintu surganya Allah terbuka kelak untuk diri kita, keluarga kita, jamaah kita, orang-orang yang senantiasa taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan kehadiran kita di sini adalah bagian realisasi syukur kita kepada Allah. Semoga dengan harapan Allah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan taklim pagi ini, yaitu surat An-Nisa ayat 127 dan kajian kitab tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Ayat 126 dulu ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi lan iku tetep kedue Allah ma utawi perkara ma utawi barang fis samawati ing dalem langit wa ma lan barang fil ardi ing dalem bumi ai malikan tegese milik wa khalqan makhluk wa abidan hamba wa kana lan ana sapa Allah iku bi wa kana ana sapa Allah bi kulli syai'in kelawan sekabehane suci-suci iku muhita meliputi ilman apa meliputi apa ilman ilmune wa qudratan kekuasaane alam yazal tegese ora lepas apa mukhit iku mutasifan nyipati bidalika kanun kanthi utur. Jadi ayat 126 dari An-Nisa ini bagian daripada apa? Penutup dari keterangan ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 26 ini 126 ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi dan bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi apa-apa yang ada di langit dan bumi, apa-apa yang berada di alam semesta ini semuanya adalah milik Allah. Kalau ayat sebelumnya kemarin ada yang mengklaim ini punya saya, ini punya orang muslim, ini punya Yahudi, ini punya Nasrani. Nah ini ditutup semuanya ini adalah apa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Milkan wa khalqan wa abidan, baik milkan ini yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemilikan apapun, termasuk apa yang dititipkan Allah kepada kita, ini adalah punya Allah. Kita hanya sekedar titipan. Bahkan badan kita, nyawa kita ini adalah milik Allah. Kalau sudah milik Allah, kapan saja diminta kepada pemiliknya, kita nggak bisa alasan. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita.
Karena apa? Allah berkuasa bikulli syai'in muhita. Muhita itu apa? Meliputi. Yang diliputi apa? Seluruh alam jagat ini apa? Adalah tidak lepas dari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya ayat 127, wa yastaftunaka lan jaluk fatwa sapa wong akeh ka ing sira Muhammad ayat telubuna tersing golek sapa wong akeh mingka saking sira golek al fatwa ing fatwa fi sa'nin nisa'i ing dalam urusane wong wedok. Wa yastaftunaka fin nisa, mereka minta fatwa kepada engkau Muhammad tentang urusan perempuan. Nah, ini ayat ini juga sudah apa temanya beda. Ayat ini menerangkan keharusan memberikan hak terhadap orang yang lemah. Orang yang lemah di sini diantaranya adalah perempuan. Memberikan hak terhadap orang yang lemah. Kemudian nanti berikutnya termasuk apa? Penyelesaian dalam urusan rumah tangga. Penyelesaian urusan dalam rumah tangga. Karena dalam urusan rumah tangga ini sering terjadi, sering kita dengar, sering kita lihat secara langsung, baik secara langsung maupun lewat media, lewat informasi dan sebagainya. Wa yastaftunaka fin nisa, mereka ingin minta fatwa kepada engkau Muhammad. Fatwa, pengertian fatwa itu apa? Fatwa itu apa? Ya katakanlah nasihat, petua tentang hukum syariat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti. Ini sahabat minta fatwa kepada Nabi atau minta nasihat, minta keputusan, jawaban dalam satu hukum syariat. Kemudian fi sa'nin nisa'i, dalam urusan perempuan, wa mirasihinna, yang berkaitan dengan hak waris perempuan. Kemudian turunlah ayat, qul ngucap sira Muhammad lahum maring wong akeh. Yang dimaksud lahum wong akeh ini adalah para sahabat Nabi. Allahu yuftikum fihinna, Allah tawi Allah iku yuftikum awe fatwa sapa Allah kum ing sira kabeh fihinna ing dalam urusane nisa. Kalau mereka bertanya kepada engkau seperti itu Muhammad, jawablah Allahu yuftikum fihinna, Allah yang akan memberikan fatwa kepada engkau tentang urusan wanita sesuai pertanyaan yang engkau sampaikan. Ini turunnya ayat ini berkaitan dengan apa? Dengan kebiasaan orang-orang Arab masa jahiliyah ketika zaman Nabi. Ketika zaman Nabi, para sahabat masih segar dalam ingatannya dalam hal-hal peristiwa sebelum datangnya Islam, termasuk urusan urusan seorang wanita yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki seorang wanita. Apalagi wanita zaman itu, di zaman jahiliyah tidak ada harganya. Seorang dalam keluarga apabila melahirkan anak perempuan itu merupakan aib. Makanya ketika itu apabila mereka melahirkan anak perempuan langsung dibunuh hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Kalau dibunuhnya nggak tega, ya
langsung dikubur hidup-hidup, nggak pakai dibunuh, langsung masih hidup lahir perempuan, ambil pacul ke belakang ke lahan kosong, langsung dikubur anaknya, bayi yang baru lahir. Kalau seandainya itu bayi yang sudah terlanjur dewasa, nah, diperjualbelikan seperti budak, siapa yang mau bayar sekian, siapa yang mau, apalagi mereka udah dewasa, apalagi mereka yang mempunyai fish yang cantik. Fish yang cantik ya dipakai sendiri, itulah orang-orang jahiliyah. Kemudian para sahabat menanyakan seperti itu, apalagi seorang wanita yang punya harta ya udah, pokoknya harus jadi miliknya, dikuasai hartanya, dikuasai orangnya. Allah yang akan memberikan fatwa kepada engkau tentang urusan wanita yang berkaitan dengan ahli hak milik, hak waris seorang wanita. Dan itu semua wama yutla alaikum fil kitab, wama utawi perkara yutla kang den waca apa alaikum ing atasim ya kabeh fil kitab ing dalam kitab Al-Qur'an min ayatil miras, berupa ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan, wa yuftikum aidha wa ma yutla alaikum fil kitab, dan Allah sudah dan kalian sudah dibacakan dalam kitab Al-Quran yang berkaitan dengan harta pusaka, mengenai pembagian warisan bagi seorang perempuan, sudah dibacakan semua. Allah sudah sampaikan, sudah singgung masalah kepemilikan bagian warisan dari seorang perempuan. Termasuk juga fatwa Allah wa yuftikum aidan fi yataman nisa, ing dalem yatim wedok, yatim perempuan, allati la tu'tunahunna kang ora padha nekake sira kabeh guna ing nisa ma ing perkara kutiba kang den wajibake apa ma fardhu lahunna maring nisa minal mirasi saking piro-piro warisan. Dan Allah memberikan fatwa juga kepada kalian yang berkaitan dengan fi yataman nisa, anak yatim perempuan yang telah diasuh oleh para walinya, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, dan anak yatim perempuan yang telah dalam kekuasaannya, dalam asuhannya itu mereka la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, bagian mereka, hak mereka tidak diberikan semestinya. Maksudnya anak yatim pada saat itu, zaman sebelum Nabi, kebiasaan orang-orang jahiliyah, anak yatim punya peninggalan harta warisan dari orang tuanya banyak, karena mereka diurus oleh orang, dan orang itu sekaligus sebagai walinya. Nah, bagian daripada harta anak yatim itu tidak diberikan semestinya. Kalau tidak diberikan semestinya, ya berarti itulah tujuannya untuk menguasai harta. Itulah harta yang jadi pemicu pertama orang untuk lupa segalanya, semuanya dari harta, karena orang tersebut jauh dari iman, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun segala cara diupayakan untuk mendapatkannya, walaupun itu bukan miliknya, bukan bagiannya. Karena itu sudah tahu itu milik orang lain,
tapi dia berusaha agar harta itu menjadi apa? Menjadi kekuasaannya dan ikut merasakannya, termasuk harta yang dimiliki anak yatim pada saat itu. Wa targhabuna ayyuhal awliya wa targhabuna ayyuhal awliya an tankihuhunna. Ini lafal targhabuna ay raghiba yarghabu. Di sini contoh lafal apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ada hadis seperti itu. Man raghiba itu artinya senang, tapi kalau di belakangnya ta'aluknya dengan apa? Dengan huruf jar itu maknanya berbalik, benci, jadinya benci. Man raghiba an sunnati, barang siapa yang apa? Benci terhadap sunahku, mereka tidak termasuk umatku. Ini juga wa targhabuna lan padha benci ayyul auliya para wali an tangkihu yen to padha nikah sira kabeh hunna ing nisa, kalian tidak ingin menikahkan mereka lidama matim krono elein nisa wa ta'duluhunna lan padha menghalangi sira kabeh hunna ing nisa ai yatazawwajna yento ngawinake sira kabeh ing nisa to aman krana seneng fi mirasina ing dalam harta warisan nisa. Nah, ini jadi ayat tersebut yang berkaitan dengan apa? Dengan kejadian pada zaman itu ada anak yatim yang diurus oleh seseorang sekaligus menjadi walinya. Kalau anak yatim tersebut itu mempunyai peninggalan harta warisan yang banyak, kemudian anak tersebut itu mukanya istilahnya apa? Mukanya tidak pasaran, jelek namanya ya, jelek, itu tidak boleh kawin dengan orang lain. Tujuannya apa? Kalau kawin dengan orang lain, nanti harta warisannya akan apa? Terbawa anak yatim itu beserta suaminya. Makanya anak yatim itu apa? Mereka tidak ingin anak itu menikah. Kalau anak itu punya harta warisannya banyak dan anak itu cakep, itu mereka berusaha menguasainya, pengen dinikahin, istilahnya apa? Jangan dinikah orang lain, saya nikah sendiri. Itu orang-orang jahiliyah zaman waktu itu. Ayyuftikum alla taf'alu dalika wa fil mustad'afina minal bildan. Nah, itu semua masalah kasus hukum yang terjadi pada saat itu ditanyakan para sahabat kepada Nabi. Ya Rasul, kami minta fatwa yang isinya seperti bagaimana itu terjadi pada kami zaman dahulu sebelum Islam datang kepada kami, dan bahkan sekarang orang-orang yang ada di kita masih memelihara watak dan sikap seperti itu. Kemudian bukan hanya itu, juga termasuk fatwa Allah wal mustada'afina, mereka tidak memberikan hak-haknya terhadap orang-orang yang lemah. Ayyisighar minal widan, itu termasuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil baik mereka laki atau perempuan, tapi mereka sama-sama ditinggal oleh orang-orang tercinta, oleh orang-orang tuanya, sehingga mereka mempunyai harta warisan yang banyak. Antuk tawum hukukawum, jadi mereka
tidak memberikan hak-haknya orang-orang Yalma. Yang pertama tadi perempuan, yang kedua adalah anak-anak kecil yang semestinya hak-hak mereka itu murni 100% hak mereka, tapi hak tersebut beralih kepada orang lain. Kemudian termasuk perintah Allah lagi dalam fatwa tersebut, wa ya'murukum an taqumu lil yatama bil qist, wa ya'murukum lan perintah Allah kum ing sira kabeh an taqumu yen to njenengake sira kabeh lil yatama maring pira-pira anak yatim bil qisti kelawan adil, ai bil adli fil miras wal mahri. Nah jika anak yatim tersebut mempunyai harta warisan yang banyak dan mereka mempunyai hak untuk menikah dengan orang lain, biarkan mereka menikah. Tapi kalau anak tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain, ingin mereka nikah sendiri, ya antaqumu lil yatama bil qist ay bil adli fil miras wal mahri. Nah, kalau dinikah ya berikan mahar selayaknya seperti orang-orang wanita pada umumnya. Nah, kalau orang itu dinikahi karena itu anak yatim, anak yatim nggak usah dikasih mahar yang murah-murah aja. Padahal orang Arab itu kalau memberi mahar seorang wanita itu maharnya sangat mahal. Maharnya sangat mahal. Karena pada dasarnya seorang wanita itu adalah adalah emas permata yang sangat mahal harganya, maka belinya ketika menikah ditukar dengan mahar yang mahal. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa ma taf'alu wa ma kai perkara taf'alu kang padha nglakoni sira kabeh min khairin saking kaapian fa innallaha mawasataman Allah kana mongko iku ana sapa Allah bi kalan mak iku aliman dat kang ngawruhi. Jadi apa yang kalian wa ma taf'alu min khairin, apa yang kalian ketahui dari hal yang baik sekecil apapun, fa innallaha kana bi alima, Allah akan mengetahui. Kalau Allah mengetahui, fa yujazikum, Allah akan membalas sekecil apapun kebaikan kita, pasti dibalas Allah. Dibalas Allah tidak hanya sekedar dibalas, kita berbuat satu Allah balas 10 kali. Allah kita berbuat Allah balas sampai 70 kali. Kita berbuat satu kali kebaikan, Allah balas sampai 700 kali kebaikan, Allah lipat gandakan. Kalau kita berbuat kesalahan, Allah balas satu kesalahan. Kita berbuat satu kesalahan, dibalas Allah satu. Tapi kalau kita berbuat baik, dibalas Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Fa innallaha kana bi alima, Allah akan mengetahui semua hal yang sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ini menggambarkan bahwa kita tidak lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah di mana kalian berada. Dikira enggak ada orang yang lihat, padahal Allah tahu, Allah maha tahu. Kita lanjutkan ayat yang 128. Nah, ini yang berkaitan dengan penyelesaian kasus dalam rumah tangga. Wa ini mera'atun khafat min ba'liha nusujan. Wa ini mera'atun lan lamun ana sapa wadon, lafal imra'atun marfu'un dibaca rafa bi fi'lin kan fi'il yufassiru kang nafsirake wa fi'ilhu ing lafal. Itu khafat khawatir
sapa imro'ah ay tawaqqat terhitung mimba liya saking aizajia bojone imro'ah nusujan wedi nusujan ing apa di sini nusus itu apa? Nusus itu elek, pure. Nah, cara bahasa luar Jawa pure apa? Jadi kalau ada laki perempuan apa itu ada satu peristiwa kemudian apa lakinya tak aco istrinya tak aco terjadilah apa nah apa akhirnya apa bisa ranjang nggak tidur di rumah. Nah itu namanya apa pure Pak ya. Nah, kalau bahasa sininya apa itu ya kasus seperti itu. Istilahnya nusus. Biasanya peristiwa ini dialami oleh wanita, oleh seorang wanita. Jadi ada seorang punya istri ya karena apa lakinya itu berbuat yang tidak menyenangkan terhadap istrinya ya mungkin perbuatan apapun mungkin apa nggak dikasih nafkah mungkin suaminya apa dia KDRT ada kasus KDRT atau ada kasus perselingkuhan akhirnya perempuan ini pulang ke rumah orang tuanya pulang ini namanya apa nusus. Tapi ini yang terjadi nusus adalah seorang laki-laki suaminya suaminya kebalik ini ya. Kalau ayat sebelumnya ayat dalam ayat 14 wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna. Kalau ada seorang perempuan kamu takut wallati takhafuna nusuzahunna kalau takut apa istrinya itu terjadi seperti itu fa'idu kasih nasihat ya dikasih nasihat. Kalau kita nggak bisa kasih nasihat lewat orang lain lewat Pak RT lewat Pak DKM lewat tetangga kita, lewat para Pak Ustadz gitu ya, lewat para ulama, dikasih nasihat masih nggak mempan, wah juruhunna ya udah, akhirnya apa? Bisa ranjang, bisa ranjang, masih dalam satu rumah, tapi tidak apa tidurnya bisa, yang bapaknya tidur di depan apa di kamar belakang, istrinya tidur kamar depan, bisa ranjang. Kalau sampai situ nggak ada perbaikan wah juruna filman wadribuhunna itu apa boleh dipukul tapi mukulnya jangan sampai apa meninggalkan bekas yang menyakitkan. Nah akhirnya gertakan aja nah, ya ya sambil kopinya diminum Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi? Karena apa tertindas? Tega amat. Bukan seperti itu Pak ya. Itu dari kemarin waman ahsanu dinam mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Orang yang paling benar, yang paling baik agamanya itu orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikuti jejak apa nabinya, maksudnya senantiasa mengikuti sunnah Nabi, mengikuti anjuran perintah Nabi, yaitu anjuran agama. Kalau ada yang disampaikan Pak Eko itu ya berarti apa tidak seperti itu juga, karena itu bagian daripada hak seorang suami adalah mencari nafkah. Wa'imuhu waksuhum,
Jadi memberi makan, memberi sandang, pangan, papan, ya memang itu tugas seorang suami. Dan semua yang dilakukan itu memang bernilai ibadah, puasa, baca Quran, hadir ke majelis taklim, ini ibadah. Tapi jangan disangka bahwa kita keluar dari rumah untuk menjemput rezeki Allah yang ditebarkan di pabrik sono, di toko sana. Ini rezeki kita jemput. Kemudian itu bagian daripada ibadah dan bagian daripada jihad di jalan Allah. Kebetulan kita lagi tugas kerja karena tuntutan keluarga, meninggal, masuk kategori syahid. Itulah yang menghantar kita masuk ke dalam surganya Allah, bukan kita ditindas, Pak. Karena memang semua yang kita lakukan adalah dengan niat mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, itu masuk kategori ibadah dan masuk dalam kata jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah ada yang maqdho, ada yang ghairu maqdho. Ibadah wajib termasuk yang sudah tertera dalam hukum syariah. Ibadah ghairu maqdho ya termasuk kerja, itu wajib apa enggak, Pak? Wajib, karena untuk kebutuhan rumah tangga kita wajib. Tapi tidak disangka bahwa kelihatannya itu keperluan dunia, bukan ibadah, tapi diawali dengan bismillah, niat karena Allah, itu akan jadi ibadah yang mengantarkan kita sebagai tawassul untuk kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang perempuan yang takut suaminya nusus, tarafuan ta'acu alaiha ing atase wadon bitarki madoi jiya, kelawan ninggal tidur sekamar bareng nisa, wa taksiri ngeringkas fi nafakotia ing dalam nafakoy nisa imro'ah libak dia maring sebagiane nisa, wa tumuhi ainihi tumujune pandangane jaut ila ajmala maring wadon kang luwe cakep minda saking imro'ah au iqradon utawa mengo anda saking imro'ah biwaji kan wajahe jaut fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud, ora ana kesalahan iku maujud alaihi ma ing atase imro'ah lan zauja ayusliha. Nah, ini penyelesaian dalam satu urusan rumah tangga. Jika ada seorang perempuan yang takut suaminya nususnya karena ya mungkin ada suatu kejadian yang tidak bisa menenteramkan suaminya itu. Kasusnya seperti istilahnya pas suaminya biasanya ngasih uang belanja ini 1 bulan penghasilan gaji suaminya umpamanya 5 juta, biasanya itu gajinya 90% dikasih. Sekarang cuman 20% dikasih istrinya, yang 70% dikasih siapa, kan gitu. Di sini waktu muhi aini ila ajmala minha, mungkin dia mempunyai pandangan terhadap wanita yang lain yang lebih cantik, yang lebih baik, kemudian perasaan hatinya pindah kepada wanita yang lain. Apa mungkin seperti itu?
Atau tidak seperti itu, tapi kalau di rumah selalu aco tak aco, ya suaminya nggak menegur, istrinya nggak menegur. Jadi di rumah itu seperti apa? Ada dua patung yang bergerak masing-masing. Jadi tidak terjadi kehidupan yang mengenakan. Kalau terjadi seperti itu, ya fala junaha alaihima ayyusliha. Jadi ini Bapak solusinya dalam Al-Quran supaya keduanya apa? Harus apa? Kemarin apa yang berkaitan dengan apa? Akad suluh, ya, akad suluh, yaitu perdamaian, supaya apa? Harus kembali segera terjadi, segera dilakukan ayyusliha bainahuma sulhan, keduanya agar ada itikat apa? Perdamaian, hubungan, membangun hubungan yang baik kembali seperti hubungan yang baik seperti semula. Itu fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan. Nah, mereka harus apa? Segera kembali apa? Islah, baik laki-laki maupun perempuan, diselesaikan masalahnya. Diselesaikan misalnya ada apa bu kok terjadi seperti ini. Nah, inilah bagian daripada apa? Komunikasi, bagian daripada informasi, bagian daripada apa? Musyawarah dalam rumah tangga suami dan istri. Kalau mereka nggak bisa, ya mungkin suaminya agak canggung, istrinya agak canggung. Nah, dalam ayat yang lain, fab'asu hakamam min ahli wa hakamam min ahliya. Nah, masing-masing pihak utus delegasi perwakilan supaya terjadi apa? Terjadi hubungan baik lagi seperti semula. Fil qismi wan nafaqah fala junah alaihima ayyusliha, tidak ada salahnya mereka antara suami dan istri itu saling islah, saling membuka membuka cara yang baik, cara yang damai, supaya dalam rumah tangga akur lagi. Jadi penyelesaian dalam Al-Quran jika terjadi kasus dalam rumah tangga seseorang, terjadi percekcokan, terjadi satu masalah yang mengakibatkan satu sama lain saling aco-aco, yaitu penyelesaiannya adalah apa? Musyawarah. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan apa? Perdamaian, suluh. Fil qismati wan nafaqah bi antat aruka lahu syai'an talaban li baqa'is suhbah. Nah, seandainya seorang wanita ini takut terhadap suaminya nusus karena ada faktor yang lain, ya mungkin sudah punya pilihan, ada pilihan lagi, tapi dengan catatan walaupun terjadi seperti itu, di sini Quran memberikan jalan keluar. Kalau terjadi seperti itu, ya supaya apa? Ya udah, kalau semuanya sama menerima, fil qismati wan nafaqah, dalam urusan gilir menggilir, dalam urusan memberikan nafaqah harus apa? Harus ada kesepakatan, harus adil gitu. Tujuannya apa? Tolaban li baqa'is suhbah, untuk mencari apa? Suhbah ini dalam rumah tangga itu bako tetap abadi, berjalan sampai akhir hayatnya. Fa'in radiyat bidzalika. Nah, itu semua kalau apa? Seorang istrinya rela bidzalika seperti wa illa fa'ala zawji ayyuwaffihima haqqaha. Kalau tidak seperti itu, ya udah, hak-haknya seorang istri, mereka sebagai suami harus dipenuhi semua. Kalau semuanya itu tidak bisa, ya ditempuh jalan yang baik tidak bisa, ya udah, au yufariqwa, ya udah,
pisah dengan baik, pisah dengan baik-baik. Jangan meninggalkan sesuatu yang dendam yang mengakibatkan nanti dampaknya kemana-mana. Tapi itu pilihan. Tapi pilihan yang terakhir wasulhu khair. Hidup damai yang dulu pernah dijalin itu lebih baik. Wasulhu khair, sudah kembali lagi lebih baik. Minal furqa wan nusus wal i'rad, daripada pisah, daripada nusus, daripada acuh-acuh. Jadi solusi ayat Al-Qur'an adalah apa? Wasulhu khair. Sudah baik, harus tetap dijaga. Qala ta'ala fi bayani ma alaihil insan wa ukhadiratil anfusus suh wa ukhadiratil anfusus suh wa ukhadiratil den hadirake apa al anfusu jiwa as-suha pelit aisit datal bukhli banget pelit. Ya, kebanyakan orang kalau punya orang ini watak, sebagian orang kalau lagi wa ukhadiratil anfusus watak seorang ini cenderung dengan sikap pelit, pikir. Jadi orang loman, orang dermawan itu tidak harus mereka nunggu punya. Contoh umpamanya kita punya gambarnya punya anak ayam 5 umpamanya punya anak ayam 5, masih kecil-kecil aja. Tetangganya minta satu pak, anak saya pengen. Nah, pasti ya udah mau pak, ambil aja, anak kecil, terima kasih. Kemudian sebulan lagi orang itu punya ayam 5 udah gede. Ya, tadi yang diminta yang kecil boleh bayar, yang gede pak punya ayamnya banyak, punya 5, minta 1 dong. Kira-kira dikasih nggak? Ya udah masih dikasih, masih punya perasaan iba, kasih 1. Kemudian setelah dikasih 1 ayamnya 5, minta 1 dikasih. Besoknya lagi punya kambing 5, tetangganya minta 1 dikasih nggak pak? Punya kambing 5, tetangganya minta kambing 1 dikasih nggak pak? Ya udah masih loman, masih tidak sayang dengan kambingnya. Ya udah ambil aja pak, ambil 1. Besoknya lagi punya sapi 5, minta lagi 1 dikasih nggak pak? Makanya sayang untuk mengeluarkan hartanya. Tapi bagi orang-orang yang dalam hatinya tetap dalam jiwa dermawan, itu tidak menunggu kaya. Semampu kita punya, kita ayam kecil, anak ayam kecil kita kasih, mereka minta ya udah. Dikasih rezeki lebih, kita bisa sedekah kambing untuk korban. Kita dikasih lagi rezeki lebih banyak lagi, sapi, kita korban sapi, kita keluarkan untuk membeli sapi. Gambarannya seperti itu. Walaupun pada dasarnya manusia itu cenderung pelit, ya, seperti itu. Wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kalian berbuat baik dan menjaga orang-orang yang ada sekitar kamu, itu lebih baik. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Karena Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, ayat ini sama dengan ayat sebelumnya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima, sama fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Karena Allah mengetahui apa yang kalian lakukan sekecil apapun. Jadi dalam 2 ayat ini kita ambil kesimpulan, apabila terjadi sesuatu yang tidak mengenakan dalam rumah tangga kita atau saudara-saudara kita, itu
dibicarakan, karena dalam satu musyawarah rembukan itu akan terjadi terjadi jalan keluar. Mungkin jalan keluar itu lewat jalan luar tangga suami istri, nggak bisa minta bantuan Pak RT, nggak bisa minta bantuan sama orang-orang yang berpotensi untuk meluruskan satu perkara yang tidak akan terjadi dalam rumah tangga kita. Walan tastati'u an ta'dilu wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita tutup taklim ini, kita minta bantuan suratul Fatihah. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah untuk acara subuh berkah ini, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, diberikan kesehatan keluarganya, kesehatan orang yang bersangkutan, diberikan keberkahan oleh Allah, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah usahanya, semuanya dalam rangka untuk menambah ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalika babi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa alim baitina wa man hadara fi hadhihi jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil quran wa ahlil dzikri wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhail innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.